Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah transfigurasi atau saat Yesus berubah rupa atau wajah menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah penyelamatan Allah. Dalam peristiwa ini, Allah menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi. Kata-kata yang sama juga muncul dalam kisah pembaptisan Yesus di bagian awal Injil Markus. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Markus 1 ayat 11. Perubahan wajah Tuhan memancarkan cahaya kemuliaan yang menyeratkan bahwa derita penyaliban yang akan dihadapi akan diikuti oleh kemuliaan dan kemenangan. Hadir dua tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Kehadiran dua tokoh ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan banyak orang. Sosok Musa mengingatkan kita tentang hukum dan perjanjian yang diberikan Allah kepada umatnya. Musa juga yang membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kini Yesus sebagai Musa baru akan membawa umat menuju tanah perjanjian baru. Sedangkan sosok Elia mengingatkan pada pembaharuan perjanjian ketika umat Allah berpaling dari Allah dan Allah tetap setia pada janjinya. Elia tidak mengalami kematian. Ia diangkat oleh Allah menuju surga. Ini menjadi gambaran bahwa Tuhan Yesus juga akan membawa seluruh umat menuju hidup yang kekal, surga abadi. Singkatnya, kehadiran kedua nabi ini menegaskan bahwa Yesus adalah jalan menuju keselamatan yang dinantikan sampai pada akhir zaman. Saudara yang terkasih, akhir dari kisah ini, ketiga murid yang dibawa serta Tuhan agar mendengarkan Yesus sebagai putranya. Ini berarti kita yang hidup di zaman ini juga harus mendengarkan Tuhan. Mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan seluruh hati dan kehendak, atau melakukan dan melaksanakan apa yang Tuhan lakukan. Kiranya firman Tuhan ini semakin memacu kita untuk melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah Allah untuk mendengarkan Yesus tertuju pada kita kini. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi kitalah yang harus mendengar suaranya dan menaati Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengikut dan mendengarkan Engkau. Hari ini kami diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan keselamatan bagi kami. Dialah satu-satunya Tuhan yang telah hadir dalam rupa manusia, dan Dialah Allah yang kami sembah sampai selama-lamanya. Ingatkan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami mengikut Tuhan Yesus dan mendengarkan Dia, bukan mendengarkan manusia atau mendengarkan dunia ini, tetapi mendengarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, berkati kami hari ini, berkati keluarga kami,
Berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa padamu. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat berakhir pekan. Selamat mempersiapkan ibadah Minggu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.